Hafiz, apa kabar Hafiz? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya Bu, sehat Bu. Hafiz ini duduknya di belakang terus, lihat ya. Tinggi. Coba sekali-sekali di depan. Ada yang tidak hadir? Bentar ya. Hafiz Khairan ada? Ada Bu. Atika Ramadhani? Ada Bu. Amira Awanis? Ada Bu. Cica Puspita? Ada Bu. Dea Auliamanda? Ada Bu. Yenti? Ada Bu. Suti? Ada Bu. Septi? Ada Bu. Gepi? Ada Bu. Putri? Ada Bu. Cynthia? Ada Bu. Yujub? Rika? Ada? Alhamdulillah. Baiklah. Nah, ini ada sedikit kata-kata motivasi untuk hari ini, semoga agar kalian tetap semangat. Ibu bacakan, ada satu quote dari seorang motivator terkenal di Indonesia, yaitu Mario Teguh. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Pernah dengar mungkin? Ya, Mario Teguh pernah mengatakan bahwa kebodohan yang berani akan mengalahkan kepandaian yang ragu-ragu. Artinya apa? Kalian harus berani mengambil suatu tindakan meskipun dengan kekurangan yang ada pada diri kalian. Kembali lagi ke quote tadi, bahwa kebodohan yang berani itu akan mengalahkan kepandaian yang ragu-ragu. Jadi meskipun pandai, jika mengambil keputusan ragu-ragu, maka sulit untuk berhasil. Ya, paham sampai di sini quote-nya? Ambil tindakan meskipun dengan segala kekurangan. Siap? Siap? Siap. Semangat, semangat. Semangat dulu, semangat. Semangat. Masih pagi nggak? Semangat. Semangat.
yang benar. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Lanjut. Nah, sekarang kalian hari ini itu akan belajar secara berpasangan. Jumlah kita ada berapa? 13. Kalau itu katakan berpasangan itu berapa orang sih? 2. Artinya tidak bisa kita buat berpasangan semua ya. Nanti ada satu kelompok yang 3. Artinya tidak berpasangan. Tapi maksud ibu tadi kalau genap kita buat 2-2. Namun tidak masalah, aku pikir kalian akan ibu buat ada yang berdua berpasangan, ada nanti satu kelompok disebut kelompok berjumlah kecil yaitu 3 orang. Untuk orang-orangnya pasangan pertama itu Tika dan Dea. Mana Tika? Dea? Oke. Septi Cynthia? Set? Oh di ujung oke. Ini yang 3 ya. Ini yang 3 yang tidak berpasangan. Suti, Al-Hafiz dan Yenti. Siap. Kemudian Rika, Cica. Oh dekatan hidupnya. Devi dan Mita. Amira dan Putri. Amira mana Amira? Oke siap. Sudah tahu siapa kawan diskusinya? Sudah. Minggu lalu bingung. Hari ini bingung lagi nggak ya? Enggak. Sudah ya? Oke. Silakan kalian temui pasangan kalian masing-masing secara rapi, tidak ada suara. Silakan bergerak. Sudah ada pasangannya masing-masing? Coba ibu cek. Tika Dea? Siap. Terus Septi Cynthia? Siapa lagi nih? Al-Hafiz, Yenti dan Suti. Oke, siap di ujung. Rika dan Cica mana? Sudah dekatan. Devi Amira? Oke, terakhir Amira dan Putri. Oh tadi Devi dan Mita ya? Tadi Devi dan Mita, Amira dan Putri. Dan duduk berpasangan. Ingat, walaupun kita duduk berpasangan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan maskernya jangan dilepas. Ya? Oke. Nah, sudah duduk berpasangan. Yang 3 kelompok dimunculkan di sini sudah dilihat. Yang di atas ini, dan ini. Kalian akan menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Dan yang namanya ada di tabel di bawah ini akan menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan info lowongan pekerjaan. Ya, sampai di sini paham tugasnya? Paham? Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, ini terkait dengan tugas tadi. Bahwa dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 2 jenis. Yang pertama apa? Berdasarkan informasi lowongan. Nah, yang pertama adalah berdasarkan informasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan inisiatif sendiri. Ya, berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, jenis yang pertama ini berdasarkan informasi lowongan kerja. Artinya apa? Kalian membuat surat lamaran pekerjaan itu atas dasar adanya informasi yang kalian baca atau kalian dengar atau kalian dapat, sehingga kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, apa bedanya? Yang kedua, bedanya apa kalau inisiatif sendiri? Sudah, coba deh. Mencari informasi sendiri di dalam perusahaan. Mencari informasi sendiri menurut sendiri. Ada yang lain? Tika? Berdasarkan inisiatif kita sendiri, bukan dari suatu pekerjaan dulu. Bukan berdasarkan info. Ya betul ya. Betul. Yang dimaksud dengan Tika, yang dibicarakan dengan Tika, bahwa ketika inisiatif sendiri, artinya kita tidak melihat adanya informasi di koran ataupun dimanapun, tetapi kita dengan inisiatif kita sendiri. Saya perhatikan kalian yang menjadi dasar kalian berinisiatif adalah saya ini tamat
perkantoran, artinya tidak sesuai. Namun jika siswa yang ada itu mengenai staf administrasi, kualifikasi perempuan, SMK, tamatan 3 tahun terakhir, jurusan administrasi perkantoran. Sesuai tidak dengan kalian? Sesuai. Artinya relevan antara kualifikasi yang diminta dengan yang ada pada diri kalian atau sebagai calon pelamar. Sampai di sini paham? Yang ketiga, siapa yang mau
mana? Pemerintah dan swasta. Cuman yang menjadi tujuan kita ya, tujuan kita ada satu ke pemerintah, ada satu ke swasta. Suratnya sama atau tidak, Bu? Dari sistematika dulu. Kita bicara mengenai sistematikanya, urutannya. Sama atau tidak? Sama tidak? Sama tidak urutan sistematikanya? Sama. Mau kemana saja kalian mengantarkan atau melamar pekerjaan, sistematikanya itu tetap sama. Kebahasaannya sama tidak? Sama. Yang bedanya apa, Bu? Yang beda adalah redaksi kalimat atau dari isinya. Ya, apa bedanya, Bu? Waktu tantangannya menyesuaikan. Apa yang beda? Kepada yang terhormat. Kalau tujuan surat itu berbeda redaksi kalimatnya. Kalau ke pemerintahan yang memimpin paling atas itu biasanya kepala dinas. Jadi yang terhormat kepala dinas PU misalnya. Alamatnya menyesuaikan. Tapi kalau swasta, katakanlah swastanya adalah perbankan. Tujuan kita kepada siapa harus perbankan? Kepada swasta. Kepada yang terhormat siapa? Kepala cabang. Ya, swasta itu katakanlah perbankan satu bank. Yang memimpin suatu bank itu tertinggi adalah kalau di cabang adalah kepala cabang. Jadi yang terhormat kepala cabang. Di situ perbedaannya. Jadi intinya Atika, jawab lagi, ulang lagi. Ketika pertanyaan kita tadi dilontarkan sama. Yang beda apanya? Redaksi isi atau redaksi kalimat yang kita buat. Ya, menyesuaikan siapa yang kita tuju, alamatnya kita sesuaikan. Kemudian apa lagi? Bukti pendukung atau lampiran yang kita sesuaikan. Sampai di sini paham? Pertanyaan Atika yang lain juga seluruhnya ya. Satu pertanyaan menambah informasi untuk seluruhnya. Sampai di sini paham Atika? Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Suti, ada pertanyaan apa lagi? Dengan banyaknya info lowongan pekerjaan di internet saat ini, apakah surat lamaran yang disusun sama dengan info lowongan kerja yang manual? Oh, sama atau tidak surat lamaran pekerjaan kalau kita mendapat informasinya di internet dan secara manual. Artinya ada di koran, misalnya demikian ya. Ya, pertanyaan Suti, mungkin ada yang bisa menjawab. Bu, apakah ketika menyusun surat lamaran pekerjaan itu kalau kita mau mengirimnya secara online internet dengan manual itu sama tidak, Bu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sama tidak kira-kira? Ya, ketika berbicara menyusun surat lamaran kerja, balik-balik kita ke sistematika. Sistematikanya sama atau tidak? Internet dengan manual? Sama, betul. Kebahasaannya? Sama. Lantas bedanya di mana, Ibu? Di mana ya? Di mana, Hafiz? Di mana Hafiz? Al-Hafiz Khairan? Di mana? Di mana perbedaannya? Kalau ada internet yang dikirim di internet dengan manual, bedanya di mana? Ayo, di mana kira-kira? Ayo. Ada yang bisa? Kalau menyerah kata tangan. Menyerah? Jangan mudah menyerah. Ya, dijawab ya. Pertanyaannya seperti ini tadi. Apakah beda, Bu, ketika menyusun surat lamaran? Sudah dijawab tadi. Kalau secara sistematika dan kebahasaan sama. Namun ada perbedaan yang mendasar. Yang pertama, ketika kalian mengirimkan melalui internet, apakah mungkin kalian mengirimkan bukti fisik seperti ini? Anggaplah ini surat lamaran kerja. Ada yang minta melalui internet. Kalau yang minta dalam SMS itu bisa kita antarkan ya. Bu, ini saya mau antar surat lamaran pekerjaan. Fisiknya kita antar, envelope, ya kan? Kalau internet, gimana kira-kira? Kan HP. Apa yang kita kirim kira-kira? Apa yang kita kirim? Filenya. Tuh, file
Contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan apa ini? Coba dibaca, coba diamati. Ini kira-kira berdasarkan inisiatif atau berdasarkan informasi lowongan kerja? Coba dilihat. Nampak kan? Nampak. Perlu dibesarkan lagi. Nah, ya. Ini Bengkulu 4 Juli 2020. Kemudian ada perihal, ada lampiran, ada tujuan, ada alamat, ada salam pembuka dengan hormat. Kemudian ada redaksi kalimatnya apa? Berdasarkan iklan yang dimuat pada surat lamaran pada surat kabar harian rakyat Bengkulu edisi Selasa 1 Juli 2020 yang menyatakan bahwa SDIT Intan Mulia membutuhkan staf tata usaha. Oke, sampai di sini. Ini jenisnya apa? Surat lamarannya? Berdasarkan informasi Berdasarkan informasi lowongan kerja. Betul ya? Ya, kita perhatikan lagi. Berdasarkan iklan sampai dengan ini saya bertanda tangan di bawah ini. Ada nama Sinta Nur Amrori. Perhatikan penulisan. Huruf kapital digunakan pada awal nama orang. Sinta Nur Amrori, S-nya kapital. Nur Amrori, M-nya kapital. Kemudian tempat tanggal lahir Bengkulu Utara di Bumi Tanah Koma. Kemudian tanggal lahirnya 22 Januari 1992. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada awal-awal tempat, nama, bulan, ya. Kemudian pada alamat. Kemudian ada alamat juga demikian, ada jenis kelamin, ada pendidikan. Ini pendidikannya jurusan administrasi perkantoran. Sebagai pertimbangan, nah ini yang dimaksud dengan apa tadi? Dokumen atau bukti pendukung. Ya, di sini melampirkan. Yang pertama apa yang dilampirkan? Yang pertama data buaya hidup. Kemudian yang kedua KTP. Fotokopi. Ya. Kemudian yang ketiga
Bapak atau Ibu pimpin. Ya. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, berikut saya lampirkan beberapa dokumen penting. Ya. Sudah kalian tangkap apa sih bedanya? Sudah? Sudah. Kalau Ibu tekankan sekali lagi, kalau berdasarkan info tadi, ada sumber informasinya di mana? Berdasarkan surat kabar Kompas tanggal sekian. Itu kalau berdasarkan informasi lowongan kerja. Tapi kalau inisiatif sendiri bunyinya akan seperti ini. Apa tadi? Dengan ini saya mengajukan permohonan kerja atas inisiatif sendiri sebagai customer service. Ibu rasa cukup jelas ya? Jelas? Jelas beda. Oh ini berdasarkan lowongan kerja. Oh ini berdasarkan inisiatif sendiri. Sampai di sini ibu rasa sangat jelas. Tapi jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Ada pertanyaan? Ada? Udah? Kita lanjut? Oke. Coba diingat lagi nanti pas kerja boleh nanya loh. Ada pertanyaan nggak? Sebelum membuat surat. Akan ada KPD yang dikasihkan. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah diberi kelompok? Sudah. Tadi kelompok ini dapat bagian surat apa? Yang melamar kerja berdasarkan apa? Berdasarkan inisiatif sendiri. Ini LKPD-nya, ya. Kalian kerjakan, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga apa? Jaga. Jangan jaga hati ya, jaga jarak. Dapat kelompok apa? Berdasarkan inisiatif sendiri. Ini. Ke kelompok mana? Inisiatif sendiri atau lowongan ya? Ini. Kedua kan? Ya. Nanti karena LKPD-nya berbeda. Berbeda. Ini berpasangan. Silakan pilihnya berhadapan. Dapat yang bagian apa? Inisiatif sendiri atau? Hah? Inisiatif sendiri atau berdasarkan info? Dapat bagian mana? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Kenapa berdasar?
Ya, di sini. Jangan terlalu dekat. Ya, daerah sama-sama. Habis maju ke bawah tapi jangan terlalu dekat. Ya, seperti itu.
KPD itu mungkin kotanya terlalu kecil, lewati aja. Mana? Nah, misalnya keluar dari ini panjang. Nah, masalahnya yang itu tadi kecil.
Siapa yang siap presentasi? Yang siap presentasi? Oh, Septi, tolong jangan maju. Septi, silakan. Yang lain komentari. Ibu kasih tugas. Yang komentar adalah kelompok Dea dan Atika. Jadi diperhatikan ya. Silakan, Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, Bengkulu 9 Mei 2021. Surat lamaran pekerjaan, lampiran 1 berkas. Yang terhormat pimpinan PT Bank Bengkulu, Jalan Jati nomor 1, Kota Bengkulu. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Diana Putri, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara 21 Februari tahun 2000. Jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMK jurusan Administrasi Perkantoran. Dengan ini saya mengajukan permohonan kerja atas inisiatif sendiri sebagai customer service pada PT Bank Bengkulu yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, berikut saya lampirkan beberapa dokumen penting. 1. Fotokopi KTP. 2. Fotokopi ijazah SMK. 3. Daftar riwayat hidup. 4. Pas foto 4 kali 6. 5. Sertifikat praktek. Demikian surat permohonan kerja ini saya buat besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya Diana Putri. oke. Tepuk tangan dulu untuk. Sudah didengar tadi? Ada ya, silakan ditawarkan. Apakah ada yang ingin berkomentar dengan hasil kerja kelompok saya? Ada yang mau komentar tadi? Ya, kelompok ini siapa? Atika. Silakan Atika. Ibu boleh dengar? Berdiri boleh? Silakan berdiri. Baiklah, saya akan mengomentari hasil kerja dari kelompok Septi dan Cynthia. Menurut saya, surat lamaran pekerjaan yang Anda buat sudah lengkap, baik dari sistematikanya dan unsur kebahasaannya yang digunakan oleh Septi dan Cynthia juga sudah bagus dan sopan. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Atika. Ya, Ibu juga sudah pegang ya hasil dari kelompok Septi. Secara sistematika, betul yang dikatakan oleh kelompok Atika, mereka sudah mencantumkan 9 sistematika secara urut, ya, secara urut artinya di sini lengkap sampai dengan tanda tangan dengan malam. Dari unsur kebahasaan juga demikian. Namun, karena kalian nggak melihat visinya, namun kalau Ibu lihat secara sekilas, ada beberapa kesalahan penggunaan huruf kapital di sini, ya, yang harus diperbaiki. Yang harusnya hurufnya kapital, di sini tidak kapital. Nanti akan Ibu beri tanda mana saja yang diperbaiki oleh kelompok Septi. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Atika dan Septi yang sudah mengomentari dan sudah mempresentasikan. Silakan untuk kembali. Ini untuk diperbaiki, silakan. Baik, silakan Bu. Sudah ya? Sudah. Yang lain aja juga sudah. Karena mengingat waktu kita tidak memungkinkan untuk presentasi semua. Namun LKPD itu nanti kalian kumpulkan, jangan lupa diberi identitas nama kalian biar dapat tukar-tukar. Dan Ibu yang akan memberikan masukan terhadap surat lamaran yang sudah kalian susun. Nanti ketua kelasnya yang secara kolektif mengumpulkan serahkan ke Ibu ya. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Seperti biasa, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, silakan. Atau Ibu dulu. Oh, ada. Siapa Gepi? Silakan Gepi, berdiri Gepi. Suaranya yang keras ya Gepi. Oke, baiklah. Kesimpulan kerjaan hari ini adalah dalam menyusun surat lamaran pekerjaan, langkah yang harus dilakukan adalah cermati
akhiri pelajaran kita hari ini dengan silakan perhatikan tutup dulu dengan doa. Marilah teman-teman untuk menutupi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anika. Juwahri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.